Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Arazak dengan NIM 20042028 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi mata kuliah ilmu politik, yaitu mengenai tentang trias politika. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian trias politika. Trias politika sebenarnya kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang tri artinya tiga, as artinya poros atau pusat, dan politika artinya adalah kekuasaan. Berdasarkan penggalan masing-masing kata tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa trias politika itu yaitu tiga kekuasaan dalam satu pemerintahan. Trias politika adalah kajian secara teoritis yang membahas sekaligus menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga bagian kekuasaan yang meliputi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Penerapan trias politika dalam pemerintahan membuat kekuasaan penyelenggara negara tidak absolut karena terpilah menjadi beberapa lembaga yang saling mengawasi. Konsep trias politika ini dicetuskan oleh Montesquieu. Teori pemisahan kekuasaan ini menyebutkan kekuasaan negara mesti dipisahkan menjadi beberapa bagian. Dengan pemisahan orang dan fungsinya, menjadikan kekuasaan tidak mutlak dan memungkinkan di antara bagian saling bekerja sama. Kekuasaan yang diberikan absolut pada seorang atau lembaga berpotensi terjadi penyalahgunaan dalam praktiknya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan bagian dari trias politika, yaitu ada tiga. Yang pertama kekuasaan eksekutif, yang kedua kekuasaan legislatif, yang ketiga kekuasaan yudikatif. Yang pertama kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah sebuah lembaga yang ada di pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang. Kekuasaan eksekutif ini dipimpin oleh kepala negara yang biasa juga disebut presiden atau raja atau bisa juga perdana menteri. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah lembaga yang berwenang sekaligus bertugas dan membuat serta menyusun undang-undang suatu negara. Perlu kita ketahui bahwa kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang menjadi perwakilan rakyat, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Itu merupakan lembaga legislatif. Selanjutnya yaitu lembaga yudikatif atau kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dengan fungsinya untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atau melenceng dari hukum yang berlaku di negara tersebut. Lembaga yudikatif ini dasarnya dibentuk sebagai alat penegak hukum yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai fungsi dari trias politika. Fungsi dari trias politika ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama fungsi kekuasaan legislatif, yang kedua fungsi kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga fungsi kekuasaan yudikatif. Yang pertama fungsi kekuasaan legislatif. Fungsi kekuasaan legislatif terdiri menjadi 4. Yang pertama yaitu bertugas untuk membuat undang-undang. Yang kedua untuk bekerja bagi para pemilihnya. Kita contohkan saja DPR bekerja pada daerah pemilihannya. Selanjutnya yang ketiga, fungsi legislatif yang selanjutnya yaitu untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang. Dan yang keempat adalah anggota DPR untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Selanjutnya yaitu fungsi kekuasaan eksekutif. Fungsi kekuasaan eksekutif juga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua sebagai kepala partai yang memenangkan pemilu. Dan yang ketiga yaitu berfungsi sebagai mengepalai angkatan bersenjata. Yang keempat mengepalai duta-duta besar. Dan yang kelima menandatangani perjanjian lembaga internasional atau dengan negara lain. Selanjutnya yaitu fungsi kekuasaan yudikatif. Fungsi kekuasaan yudikatif ini adalah menyelesaikan berbagai permasalahan hukum dalam pemerintahan, yang terdiri dari lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari trias politika.
Tujuan dari trias politika ini ada dua yang menjadi manfaat dari trias politika itu sendiri. Yang pertama yaitu agar tidak ada pelimpahan wewenang atau kekuasaan terhadap orang yang sama, sehingga nantinya dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang berkuasa namun tidak memiliki tanggung jawab yang benar. Yang kedua yaitu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bagian kekuasaan dengan harapan bahwa segala kegiatan pemerintahan negara tidak timpang. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai trias politika. Salah dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.